Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Duras Podcast episode yang kedua. Kali ini kita kedatangan bintang tamu istimewa. Siapa dia? Penasaran? Inilah dia Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Tusirun. Bapak Tusirun, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, Pita. Sehat, Pita? Alhamdulillah Pak. Oke. Bagaimana pekerjaan hari ini Pak, lancarkah? Alhamdulillah lancar juga, Pita. Berkebetulan dengan puasa Asyura ya. Semoga dilancarkan ya Pak. Amin. Pak, boleh nggak kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jangan yang berat-berat ya, Pita ya. Oke, yang ringan-ringan saja. Bagaimana nih perjalanan Bapak menjadi kepala sekolah? Ya, saya pertama kali bertugas itu di SMP 226 Jakarta di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pita ya. Dari tahun 91 sampai 2016, cukup panjang ya. Ya. Nah, pada tahun 2016 akhir saya mendapatkan amanah tugas yang pertama kali itu sebagai kepala sekolah cukup jauh, Pita, yaitu di SMP 168 Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya. Ya, di Jakarta Timur. Kemudian kurang lebih selama 2,5 tahun saya dipindahkan di SMP 31 Jakarta, itu di daerah Kebayoran Lama. Nah, terus kemudian kira-kira 3 tahun kemudian tahun 2022 ini saya baru bertugas di SMP 211. Alhamdulillah sangat luar biasa, sangat indah di sini, sangat teduh dan seterusnya. Alhamdulillah. Semoga dengan kepemimpinan Bapak sekolah kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Amin, sama-sama ya, Pita ya. Pengalaman apa nih Pak yang berkesan selama Bapak menjadi kepala sekolah? Waduh, gitu ya. Ya, tentu saja kami sebagai kepala sekolah di tempat yang baru tentu saja adalah bertemu dengan teman-teman yang baru yang karakteristiknya adalah berbeda-beda. Nah, disitulah kami belajar juga, Bu Ita, bergaul dengan beraneka ragam teman-teman yang baru juga gitu. Pandangan Bapak tentang guru-guru yang selama ini Bapak pimpin itu bagaimana Pak? Ya, kebetulan yang saya pimpin ini Bu Ita gitu ya, gabungan dari generasi yang ada yang generasi lama, ada yang baru gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau yang baru sekarang namanya pendidikan itu kan tidak terlepas dari perkembangan IT ya. Iya. Itu alhamdulillah kalau generasi yang katakanlah generasi yang muda, yang now gitu, itu sudah relatif sudah baik gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah juga kita walaupun generasi yang lama, intinya itu adalah relatif mau belajar, itu yang menjadikan kebanggaan saya, Pita gitu ya. Menurut Bapak nih bagaimana pendidikan di Indonesia setelah berganti kurikulum yang kesekian kali? Yang sebelumnya kurikulum 13 diganti dengan kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Iya. Kurikulum Pita itu sebenarnya istilahnya bukan berganti, Pita ya. Sebenarnya sejauh sebelum 2013 itu kita kenal banyak sekali kurikulum, Pita gitu ya. Ada kurikulum 84, ada kurikulum 94 dan seterusnya. Terus kita yang paling familiar belakangan itu kan kurikulum 13, kemudian yang terbaru ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Intinya Bita pastinya adalah setiap kurikulum itu adalah untuk perbaikan yang sebelumnya, untuk mengembangkan yang sebelumnya itu ya. Jadi yakinlah, percayalah Bita bahwa kurikulum ini adalah bertujuan untuk pengembangan kurikulum yang sebelumnya. Pastinya adalah seperti itu, Pita ya. Terus kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar ini Pak, apakah sudah berjalan di sekolah kita? Ya, alhamdulillah setiap sekolah itu sebenarnya dikasih kesempatan Pita memilih dengan 3 pilihan. Yang pertama itu adalah kurikulum Merdeka itu secara mandiri, kemudian yang kedua adalah
kurikulum Merdeka itu berubah secara mandiri juga. Yang ketiga itu adalah kurikulum Merdeka berbagi. Ya, alhamdulillah di SMP yang tercinta kita SMP 211 maksud saya itu kita memilih kurikulum Merdeka yang berubah ya secara mandiri. Ya, seperti kita sama-sama ya mungkin kita rasakan gitu ya dari kementerian sendiri itu memberikan platform untuk setiap guru-guru itu adalah belajar secara mandiri itu ya itu. Apa yang ingin dicapai untuk peserta didik tentang kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak? Ya, tentunya seperti apa yang tercantum di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu adalah bagaimana membentuk peserta didik ini adalah peserta didik yang kita sebut dengan profil Pancasila gitu ya. Jadi intinya bahwa Pancasila itu tidak hanya sebagai dasar tetapi sebagai landasan hidup ya, pandangan hidup sehingga kita harapkan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini anak-anak itu benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang ada pada karakter Pancasila itu tersendiri gitu ya, Bita ya gitu. Tadi kan kita sudah berbicara tentang perjalanan karir Bapak sebagai kepala sekolah, terus kita berbicara juga tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Pak, waktu Bapak sekolah, pernah nggak Bapak melanggar peraturan sekolah seperti itu? Oh, waduh, kita ingin tahu banget ini ya. Ya karena saya juga guru BK Pak, jadi paling tidak ada ilmu yang saya dapat. Ya, intinya Bita, ini tepat sekali ya barangkali buat perbandingan Bita sebagai guru BK gitu ya. Ya kita sebagai manusia biasa atau sebagai peserta didik waktu itu ya tentu saja namanya kenakalan itu pasti adalah Bita ya gitu. Ya barangkali sedikit berbeda kali ya kalau kenakalan sekarang dengan yang zaman dulu. Satu ya kebetulan kami paling panjang itu adalah sekolahnya di daerah Bita ya. Jadi barangkali pengaruh dari luar itu ya belum terlalu banyak ya. Kenakalan misalkan adalah bolos bersama-sama ketika gurunya nggak ada itu sudah biasa gitu ya. Bukan sudah biasa, maksud saya itu tentu saja pernah ya Bita ya gitu ya. Nah terus kemudian kalau misalkan contoh ya kalau di kantin bisa jadi Bita ya. Nah itu kadang-kadang ya lupa membayar atau sengaja nggak membayar itu bisa jadi itu juga kenakalan waktu itu ya Bu Ita ya. Tapi insya Allah kalau misalkan tawuran antar sekolah itu tidak ada gitu ya. Ya itulah barangkali bagian-bagian sisi kita, pengalaman kita dulu berteman dengan teman-teman waktu sekolah ya, barangkali itu ya adalah sesuatu yang seperti itu ya. Seperti juga misalkan juga waktu di kampung bukan di sekolah juga gini Bita, itu kadang-kadang yang tidak terlupakan gitu ya. Kadang-kadang itu merasa gitu ya, suka menilai wah ini orang itu kayaknya kok nggak bermurah hati atau mungkin kata negatifnya pelit banget gitu ya. Nah ketika musim mangga atau musim rambutan, nah itu semacam kita kadang-kadang semacam ngerjain Bita tuh gitu kan, mengingatkan lah mungkin barangkali gitu ya suka ngambilin mangga tapi nggak pamit dulu Bita gitu ya. Nah tapi tolong ini ya pengalaman ini jangan ditiru ya. Itu seperti itu ya. Itu ya barangkali kenakalan-kenakalan yang dulu waktu kecil yang pada umumnya ya anak-anak itu pernah mengalami juga gitu ya waktu sekolah itu gitu ya itu. Terus nih Pak kan Bapak seperti itu ya, seusia Bapak yang sekarang nyesel nggak sih Pak pernah melanggar itu gitu, maksudnya peraturan-peraturan itu? Ya pastinya nyesel lah Bita ya, karena barangkali dulu walaupun kami tentu saja ya pastinya semua itu dari pendidikan zaman dulu yang namanya dibekali agama, baik itu dari sekolah atau di suro-suro itu pastinya dibekali juga ya Bita ya. Ya tapi itulah barangkali memang bawaan emosi atau karakter anak-anak waktu itu kali ya. Itu Bita gitu. Mungkin Bapak bisa kasih pesan nih ke peserta didik kita khususnya 211 peserta didik 211 untuk
supaya dia mempunyai karakter lebih baik lagi Pak gitu. Oke, baik Vita. Halo anak-anakku semuanya yang Papa banggakan dan Papa cintai, Papa berpesan gitu ya. Kalaupun tadi kalian mendengarkan katakanlah tadi seperti pertanyaan Vita, kenakalan-kenakalan ketika Papa waktu di SMP gitu ya atau di SMA, itu mohon tentu saja itu adalah sebagai pengalaman yang tidak boleh ditiru anak-anakku semuanya gitu ya. Nah, terus pesan buat kalian semuanya, anak-anakku semuanya, bahwa kalian itu untuk pengembangan diri itu tidak hanya sekedar pengetahuan kalian, tidak hanya sekedar keterampilan kalian, itu adalah yang terpenting justru yang harus kalian tetap tumbuh dan kembangkan itu adalah nilai-nilai karakter ya, nilai-nilai karakter budaya kita yang sangat luar biasa anak-anakku semuanya ya, yang pada intinya nanti kalian anak-anakku semuanya ke jenjang yang lebih tinggi ataupun ke dunia pekerjaan anak-anakku semuanya itu adalah penilaian yang pertama kali. Demikian juga nanti di masyarakat anak-anakku semuanya ya, itu nilai karakter itu adalah yang pertama kali akan dinilai oleh masyarakat kita di sekitar kita, itu ya. Sebenarnya masih ada sih beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, cuma karena waktunya yang tidak memungkinkan, mungkin di lain bisa kali ya Pak. bertemu di lain waktu ya Vita ya. Baik. Oke, selamat anak-anakku semuanya yang sempat mendengarkan gitu ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.